Kakak punya keren. Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi ketiga di Indonesia dengan ketinggian mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut. Gunung Rinjani merupakan gunung favoritnya para pendaki Indonesia karena keindahan pemandangannya dari segala sisi. Secara administratif, gunung ini termasuk ke dalam 3 wilayah. Yang pertama, wilayah Kabupaten Lombok Timur. Yang kedua, wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Yang ketiga, wilayah Kabupaten Lombok Utara. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Avonosi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Kali ini saya melakukan pendakian bersama teman-teman dan tentunya saya masih didampingi oleh AA Ewin. Pada pendakian kali ini, saya akan menghabiskan 4 hari 3 malam di Gunung Rinjani. Penasaran gak gimana keseruan kita? Yuk simak terus videonya. Tapi sebelumnya saya mau kasih info sedikit buat kalian semua yang mau mendaki ke Gunung Rinjani. Ada beberapa persiapan yang harus kalian lengkapi sebelum pendakian. Yang pertama, kalian harus mendaftarkan diri secara online ke aplikasi Rinjani. Aplikasi ini bisa didapatkan di Play Store ataupun App Store. Nah, untuk kalian yang punya rencana mendaki ke sini, harus memesan tiket jauh-jauh hari ya. Karena persediaan tiket terbatas dan banyak pendaki mancanegara yang datang untuk mendaki gunung ini. Yang kedua, pastikan peralatan pendakian kalian lengkap ya. Mulai dari pakaian, makanan, obat-obatan, dan semua peralatan yang dibutuhkan selama 4 hari 3 malam di Gunung Rinjani tercukupi ya. Yang ketiga, pastinya persiapan fisik. Jangan sampai kalian tidak ada persiapan sama sekali untuk mendaki ke Gunung Rinjani. Oke guys, balik ke cerita. Jalur yang saya ambil pada pendakian ini adalah jalur Sembalun lintas Torean. Jalur ini merupakan jalur favoritnya para pendaki di Indonesia. Nah, tadi kita sudah melakukan registrasi ulang di pos registrasi Taman Nasional Gunung Rinjani. Kemudian, kita pergi ke pos ojek menggunakan mobil pick-up. Untuk biaya yang dikeluarkan, 200.000 untuk satu mobilnya. Untuk kalian ketahui, ada 2 pos ojek awal pendakian di jalur ini. Yang pertama, pos ojek Sajang, dan yang kedua, pos ojek Kandang Sapi. Dan saya bersama teman-teman memilih ke pos ojek Sajang karena di pos ojek Kandang Sapi sudah terlalu ramai para pendaki yang mengantri. Untuk harga ojek di masing-masing pos dikenakan biaya 200.000 per orang. Di jalur Sajang masih sangat teduh namun berdebu. Disarankan yang melalui jalur ini menggunakan buff atau masker juga kacamata ya. Halo guys, ini kita udah sampai di pos 2. Kita udah mulai pendakian hari ini. Sekarang sangat ramai karena hari Minggu. Nikmati perjalanan. Setelah sampai di pos 2, kita siap-siap untuk memulai pendakian dengan estimasi waktu kurang lebih 60 menit untuk ke pos 3. Tergantung dari kemampuan fisik masing-masing. Untuk kalian yang tidak terlalu kuat membawa keril, kalian bisa menyewa porter untuk membawa keril kalian sampai ke Pelawangan dengan kisaran harga 200.000 sampai dengan 500.000. Kalian harus pandai negosiasi dengan para porter. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 memang masih melewati padang savana yang memukau, sehingga rasa lelah di pundak dengan membawa keril tak begitu terasa. Namun karena jalur ini sangat terbuka, sinar matahari akan lebih terasa ke tubuh kalian. Maka dari itu, kalian jangan lupa untuk memakai penutup kepala, sunblock, dan juga buff agar kulit kalian tetap terlindungi dari sinar matahari. Ini baru di pos 3. Kita dengan estimasi waktu tadi 60 menit, ternyata pas. Jalannya normal. Tapi cuaca di sini sangat panas guys. Diharapkan memakai topi dan buff, oke? Sunblock, sunscreen, semuanya harus dipakai. Oke. Setibanya di pos 3, di sini ada pos yang dibangun oleh pengelola Taman Nasional untuk para pendaki melakukan beristirahat. Di sini kami beristirahat kurang lebih 15 menit sebelum kami melanjutkan perjalanan ke pos 4.
Setelah beristirahat, kami melanjutkan perjalanan ke pos 4. Disarankan bagi para pendaki memiliki air dan logistik yang cukup ya, karena trek dari pos 3 menuju ke pos 4 juga ke Pelawangan cukup terjal, sehingga memakan waktu yang lama, sekitar 3-4 jam, melewati perbukitan yang berdebu. Di sepanjang jalur, saya bertemu dengan para pendaki yang mau turun ke Sembalun. Kebanyakan dari mereka adalah pendaki dari mancanegara. Hampir 30 menit perjalanan, kita beristirahat sejenak dan menikmati pemandangan di sekitar. Banyak para pendaki yang merasa kelelahan di trek ini karena cuaca yang sangat panas dan trek ini sangat menguras tenaga. Kak, ngapain Kak? Istirahat, Kak. Lelah hayati. Menuju pos 4. Tanjak. Tuh. Panas saya pol. Tidak lama untuk istirahat, akhirnya saya melanjutkan perjalanan kembali. Hari ini terlihat sangat cerah dan puncak Rinjani terlihat sangat dekat di mata, namun jauh di kaki guys. Asik. Ayo mari digoyang pinggulnya. Di sepanjang jalur, saya terkagum-kagum dengan para porter. Karena dengan cuaca yang sangat panas ini, mereka ada yang tidak menggunakan baju loh. Kalian bisa lihat sendiri di video sebelumnya. Duh, terasakan bagaimana panasnya di kulit. Apalagi mereka membawa keranjang-keranjang yang penuh dengan perlengkapan kita. Setelah 60 menit perjalanan, akhirnya kami tiba di pos 4. Dan di sini kami beristirahat sejenak untuk makan siang. Guys. Siu. Cemara apa? Cemara. Siu. Ini kita naik lagi. Yes, istirahat dulu dong. Makan dulu. Sambil menikmati makanan, kita bersenda gurau bersama pendaki lainnya. Hari ini banyak pendaki dari mancanegara yang ikut mendaki ke Gunung Rinjani. Setelah makan, jangan lupa sobat, buat kalian untuk menyimpan sampah masing-masing ya. Jangan mengotori gunung dengan sampah kalian. Setelah makan, kami melanjutkan perjalanan menuju Pelawangan. Dan di sini kita akan menghabiskan waktu kurang lebih 2-3 jam. Karena jalurnya terus menanjak dan berpasir. Di tengah perjalanan, kami bertemu seorang porter yang menggunakan daun sebagai penutup kepala. Sungguh sangat kreatif ya para porter.
Di jalur ini, kalian akan melewati anak tangga seperti ini. Itu tandanya Pelawangan sudah tidak jauh lagi. Namun, kalian jangan lupa berhati-hati ya. Jangan sampai kalian cedera saat menaiki anak tangga. Akhirnya setelah kurang lebih 2 jam, saya sampai di Pelawangan 1. Nah, di sini adalah camp area untuk hari pertama kita ya. Oh guys, akhirnya jam 15.30 kita sampai di Pelawangan 1. Pelawangan Sembalun memiliki ketinggian 2.639 meter di atas permukaan laut. Ini merupakan gerbang atau pintu utama untuk menuju perjalanan ke puncak gunung sekaligus sebagai tempat untuk turun menuju ke Danau Segaranak. Setelah menikmati sunset dari Pelawangan, sekarang waktunya kita untuk makan malam. Kemudian beristirahat karena besok pagi kita akan melakukan summit pukul 2. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengumpulkan tenaga ya. Pukul 2 kita mulai mendaki menuju puncak. Dari tempat camp menuju puncak dibutuhkan waktu kurang lebih 2-5 jam. Perjalanan ke puncak merupakan perjalanan yang paling melelahkan ketika menjelajah Gunung Rinjani. Selain itu, medan ke puncak lumayan berat, di mana pada 1 jam pertama, perjalanan treknya terjal dan licin karena berpasir. Setelah itu, treknya lebih landai namun panjang. Sementara 45 menit sebelum sampai ke puncak, kita akan menemukan jalur yang paling menantang sekaligus membuat penasaran. Jalur ini didominasi pasir dan kerikil, sehingga membuat kita berjalan sangat lambat. Di sini kita akan mendapatkan pengalaman yang menjengkelkan, di mana ketika kita melangkah kaki 2 langkah dan akan mundur 1 langkah karena licin, namun aman karena jalannya cukup lebar. Di sini angin lumayan kencang dan sangat dingin. Dianjurkan untuk kalian tetap harus memakai double layer ya saat summit, karena kita tidak tahu kondisi saat berada di jalur. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Kurang lebih 5 jam kita berjalan, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Rinjani. Rasa lelah akan sirna dan yang ada hanya kekaguman melihat pemandangan alam dari ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Gunung ini mendominasi sebagian besar pemandangan Pulau Lombok bagian utara. Konon dahulu arti penamaan Gunung Rinjani adalah tinggi dan tegak.
Makna kata itu tampaknya sesuai dengan kondisi geografis Gunung Rinjani. Nah, untuk asal nama Gunung Rinjani ini ada cerita rakyatnya loh. Setelah puas mengambil gambar dan mengabadikan momen, selanjutnya kita turun menuju Pelawangan Sembalun atau ke camp area. Jalan turun lebih cepat, namun harus tetap hati-hati dan mengedepankan keselamatan. Waktu yang dibutuhkan 1,5 jam dengan jarak tempuh kurang lebih 3,5 km ya. Setibanya di camp, kami langsung sarapan karena perjalanan ini sungguh sangat melelahkan akibat kurang tidur dan perjalanan yang luar biasa berat. Tidak ada waktu banyak untuk istirahat. Halo guys, sekarang pukul 14, kita menuju ke Danau Segara Anak untuk camp malam kedua. Setelah turun dari summit, kita melanjutkan perjalanan ke Danau Segara Anak. Dari Pelawangan menuju danau, itu jarak tempuhnya 3,5 km dengan waktu kurang lebih 2,5 jam sampai 3,5 jam untuk sampai ke Danau Segara Anak. Danau Segara Anak memiliki arti anak laut dalam bahasa Sasak. Danau ini terletak pada ketinggian kurang lebih 2000 mdpl. Danau Segara Anak luasnya mencapai 1.100 hektar dengan kedalaman 230 meter. Danau ini terbentuk dari hasil aktivitas letusan Gunung Rinjani pada masa purba yang kemudian membentuk sebuah kawah besar yang akhirnya terisi air. Jalur yang akan kita lewati ke danau didominasi dengan bebatuan, kemudian kita akan melewati lembah-lembah untuk sampai ke danau. Harus tetap perhatikan keselamatan ya guys, biar pelan asal selamat. Setelah kurang lebih 3 jam kami melakukan perjalanan, akhirnya kami sampai di Danau Segara Anak. Para pendaki lain yang sudah sampai di danau, biasanya mereka akan berenang di pinggir danau dan ada juga yang memancing. Pagi hari pun tiba, waktunya bersantai sejenak, menikmati dinginnya angin dan hangatnya sinar matahari. Hari kemarin benar-benar melelahkan bagi saya. Sekarang saatnya memanjakan diri sejenak dan menikmati pemandangan yang ada di sekitar danau.
Di sekitar sini terdapat 2 sumber air panas yang dipercaya masyarakat sekitar itu mampu mengobati berbagai penyakit kulit. Yang pertama yaitu air kalak dan yang kedua Goa Susu. Di Goa Susu biasanya para pendaki yang turun melalui jalur hutan torehan akan bermalam di sana. Goa Susu merupakan sauna alami tempat para pendaki berendam pada malam hari. Di sana juga diletakkan banyak sesajen oleh umat Hindu ya. Setelah selesai bermain-main sejenak, akhirnya saya kembali ke tenda untuk bersiap-siap berangkat ke camp malam terakhir kita di Kebun Jeruk. The biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Akhirnya kita mulai perjalanan kembali. Perjalanan ini akan memakan waktu kurang lebih 4-5 jam untuk sampai di camp selanjutnya, yaitu camp Kebun Jeruk. Selama perjalanan menuju camp area, kita akan melalui bukit-bukit dan lembah, juga kita akan menyusuri sungai. Juga kita akan menemukan bentang alam yang unik dan ikonik. Jalur ini yang disebut seperti dunia Jurassic Park. Jalur ini melewati lembahan yang diapit 2 punggungan gunung yang menjulang tinggi dengan pemandangan hijau perbukitan. Pemandangan langit dan awan, keelokan aliran anak sungai yang meliuk-liuk cantik di lembah saat berjalan melipir punggungan tebing atau mendaki bukit juga turut memperindah suasana dan eksotisme jalur ini. Meskipun dengan kecantikan panoramanya, lintasan jalur torehan cukup berbahaya dan ekstrim. Terlebih saat menuju lembahan dan saat berada di punggungan gunung, zona lembah yang terjal ditambah dengan jalur yang hanya muat setapak kaki yang sempit. Selain itu, para pendaki yang berada di zona ini juga harus mendaki punggungan bukit yang terjal dengan kecuraman 45-60 derajat. Di beberapa bagian, para pendaki juga harus melewati jalan yang kiri kanannya jurang dengan kedalaman 50-100 meter dengan pengaman yang dipasang di sepanjang lintasan punggungan gunung. Maka dari itu, mendaki Gunung Rinjani via jalur torehan sangat tidak disarankan untuk dilakukan pada malam hari ya, karena lintasan yang ekstrim dan minimnya pengaman pada jalur, khususnya saat berada di punggungan dan lembahan. Di sepanjang jalur torehan terdapat beberapa sumber mata air. Ada Propok, Banyu Urip, Otak Gawah, dan Bibir Sananta. Yang paling terkenal dan yang gak boleh dilewatkan adalah Banyu Urip. Airnya luar biasa segar dan sama sekali tidak berbau. Jadi jangan diragukan lagi untuk meminumnya secara langsung. Menurut masyarakat sekitar, air ini adalah sumber mata air awet muda. Jadi bagi teman-teman yang mau awet muda harus mencicipi air ini. Setibanya di camp, kita langsung masak untuk makan malam. Ini adalah menu favorit saya saat saya melakukan pendakian.
Setelah makan malam, kita beristirahat karena besok masih ada perjalanan yang harus kita lalui. Keesokan harinya, kita langsung turun ke jalur Torean. Melalui jalur ini, kita bisa menikmati pemandangan air terjun Penimbungan. Ketinggian air terjun ini kurang lebih 100 meter yang berada di lereng utara Gunung Rinjani. Debit airnya bersumber dari Danau Segara Anak, sehingga sangat deras dan berwarna biru toska. Bahkan bisa menimbulkan kabut di bawahnya. Di sekitar air terjun Penimbungan diapit oleh tebing-tebing menjulang, sehingga air jatuh ke kolam di bawahnya menimbulkan suara gemuruh. Namun keindahan alam ini hanya dapat disaksikan dari atas lembah Sungai Putih, karena medan untuk menuju bawah air terjun sangatlah terjal dan masih dilarang karena sangat berbahaya. Dari Giri Sanangka untuk ke Gerbang Torean akan memakan waktu kurang lebih 2-3 jam, tergantung dari kekuatan masing-masing. Sebelum di Gerbang Torean, kita akan bertemu dengan pos ojek. Biasanya para pendaki menggunakan ojek untuk sampai ke gerbang. Tarif yang dikenakan hanya 50.000 per orang. Namun, jangan lupa ya untuk laporan check out ke petugas Taman Nasional. Kalian akan didata ulang, juga akan melihat apakah kalian membawa sampah kalian turun dari atas. Sekian dulu video pendakian dari saya. Untuk pendakian selanjutnya boleh dikasih masukan di kolom komentar ya. Salam jalan menyusuri bumi. Kita semua memiliki jalan sendiri untuk menikmati hidup. Kemanapun kita pergi, kita harus mengingat satu sama lain ya. Sampai jumpa.